insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang ba'da zuhur 6 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan 13 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di masjid ini dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema kurban menjadikan manusia insan yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kurban, menjadikan insan yang mulia. Dan kurban itu disebutkan syariatnya di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat dari mulai ayat 100 sampai kepada ayat yang ke-110 ya, sampai kepada ayat yang ke-110, 111. Dan kurban adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena berdasarkan ayat tadi, surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Dan kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifan." Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif artinya yang lurus, tidak
membelok dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban itu disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Berkurban adalah syariat dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkurban itu bisa dikatakan syariat berdasarkan ucapan Rasulullah, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kesepakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3, kalau kita berbicara ilmu hadis itu ada ucapan, perbuatan, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syariat berkurban semuanya terjadi itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, jangan dekati masjid-masjid kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap penduduk rumah, setiap rumah ada penduduknya, di setiap tahunnya diwajibkan berkurban. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama fikih, kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, di antaranya Imam Malik, kemudian sebelumnya Imam Abu Hanifah, kemudian setelahnya Imam Sufyan bin Sa'id Mansur Ats-Tsauri, kemudian setelahnya Imam Laits bin Sa'ad, dan yang lain-lainnya. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa kurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Mereka kenapa beranggapan bahwa dia sunnah muakkadah? Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, "Idza dakhala alaikumul ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi syai'a." Jika salah seorang dari kalian masuk kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari kulitnya, rambutnya, atau kukunya. Kata-kata arada, ingin, ini menunjukkan bahwa jika tidak ingin tidak mengapa. Di situ jumhur ulama berpendapat. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang mengatakan jika mampu berkurban. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di kota Madinah beliau berkurban. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 10 sinin yudhi. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau berkurban. Ini menunjukkan bahwa berkurban adalah hal yang sangat disyariatkan di dalam syariat Islam. Kemudian berkurban adalah syiar Allah. Saya pernah ke beberapa negara minoritas Muslim. Mereka bertanya, "Ustadz, kami ini mayoritas atau minoritas?" Karena semua syariat Islam sudah bisa kami kerjakan di negara ini, meskipun jumlah kami sedikit. Nah, saya tanya, bisa nggak kalian berkurban? Nah, itu agak sulit, Ustadz. Ya, maka berkurban termasuk syiar Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 36, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan telah kami jadikan untuk kalian menyembelih hewan kurban, di antaranya onta,
sebagai syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khair. Bagi kalian kurban itu adalah kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah jika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Maksudnya kalau kita berkurban onta, ya, itu menyembelih onta itu tidak direbahkan, tetapi diikat salah satu kakinya, kaki kiri, kemudian setelah itu dia tidak bisa bergerak lagi, lalu disembelih di sininya, antara dada dengan lehernya, bukan di tenggorokannya, akan tetapi di sini. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inhar itu sembelihan khusus untuk onta. Yang jelas, poin yang ketiga dari keistimewaan berkurban, kurban adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syiar? Sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk daripada ketakwaan hati. Kemudian yang keempat dari kurban, yang pertama tadi kurban adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua kurban adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil. Khalil itu adalah a'la maratibil mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi. Rasa cinta yang paling tinggi. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Ini berarti syariat berkurban, dua syariat kekasih Allah. Yang ketiga, syariat berkurban adalah termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syariat berkurban sama yang sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 36, lakum fiha khair. Di dalam berkurban kalian akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Kebaikan-kebaikan berkurban banyak. Di antaranya pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berkurban. Memang belum ada dalil yang benar-benar tegas sahih disepakati oleh seluruh ulama tentang keistimewaan berkurban. Tetapi minimal ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis berikut. Di antara hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama tentang keutamaan berkurban adalah, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Dan ini salah satu konsep beribadah ya para ikhwah. Kita ini badan terbatas, kekuatan terbatas, ya tak? Kemudian harta terbatas, kesempatan terbatas, waktu terbatas kadang-kadang. Maka salah satu konsep ibadah adalah beribadah dengan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Itu konsep ibadah. Contoh misalkan, kita kan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, memperbanyak ibadah. Sebagaimana kalau kita sedang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, keadaannya semestinya seperti itu. Jarangi maksiat,
semangat ibadah, sholat, puasa, sedekah, bakti orang tua, ya 10 hari pertama ini. Cuma kesempatan kan terbatas, kekuatan kadang terbatas, iman naik turun. Maka bagaimana yang harus kita lakukan, Ustaz? Yang paling utama, perhatikan yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu. Bagi laki-laki selalu berjamaah di masjid, tidak masbuk. Kemudian ada salat qabliyah ba'diyah. Dan salat qabliyah ba'diyah lebih istimewa dibandingkan salat malam. Tidak masbuk, apalagi masbuknya masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu apa? Ayat akhir. Ya, usahakan itu. Karena dia berkaitan dengan amalan wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang paling aku sukai di antara yang diamalkan oleh hamba-hambaku kecuali yang aku wajibkan atasnya. Selalu tuh konsep beribadah, perhatikan amalan-amalan wajib sebelum amalan sunnah. Apa saja yang wajib perhatikan sebelum amalan sunnah. Itu konsep beribadah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu lihat hadisnya, tidak ada amalan yang diamalkan oleh anak Adam paling dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Lalu apa ganjarannya? Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatibu biha nafsan. Ini penting. Dan sesungguhnya nanti hewan tersebut akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah terletak dari Allah Subhanahu wa taala. Darah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia sampai ke bumi. Fatibu biha nafsan. Maka saat berkurban, ini penting. Fikih berkurban. Saat berkurban, lapang dadalah saat berkurban. Jangan terpaksa. Ya udah deh, itu aja deh dibeli. Padahal kemahalan. Enggak, lapang dada. Fatibu biha nafsan. Saya memang berkurban ini karena memang saya lapang dada dengan kurban ini. Mahal mungkin iya, tetapi dia banyak dagingnya, bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka salah satu fikih berkurban, tibu biha nafsan. Artinya senang saat berkurban, tidak terpaksa. Nah, ada sebagian orang yang kalau berkurban mencari sapi yang paling murah. Akhirnya di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi sekelas kambing. Saking kurusnya. Ya. Ini kenapa kadang-kadang sebagian orang kalau untuk urusan akhirat selalu perhitungan. Tapi kalau untuk urusan dunia selalu konsumtif yang luar biasa. Ya. Rumah megah, mobil mewah, mobil berbelas-belasan untuk konsumtif dunia saja, hanya sekedar diperlihatkan ke orang atau hanya sedar untuk dipuji oleh orang padahal tidak dibawa mati. Dan ingat para ikhwah, kehidupan setelah kehidupan dunia lebih lama daripada kehidupan di dunia. Coba antum bayangkan, Nabi Muhammad SAW wafat 1434 tahun yang lalu. Sekarang kita 1445. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti 1434 tahun yang lalu. Itu di alam barzakh saja. Dan juga orang-orang sebelum kita yang meninggal. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mereka hidup. Lalu apa bekal hidup di sana? Tidak ada lain kecuali amal saleh. Maka saya berpesan, carilah amal saleh yang walaupun sudah ribuan tahun kita sudah meninggal, amalan tersebut terus mengalir pahalanya. Bani Najjar ini salah satu dari
keluarga ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluarganya memang di kota Madinah. Jadi memang subhanallah semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke kota Madinah karena memang ada situasi keluarga di situ. Keluarga ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia di sana. Maka Bani Najjar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki onta beliau, kemudian onta beliau biarkan, kemudian duduk 2 kali di situ, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha ma'murah, biarkan dia, sesungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 2 kali duduk di situ, di sinilah kita akan bangun Masjid Nabawi. Lalu ternyata tanahnya milik Bani Najjar, keturunan An-Najjar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadhihi." Wahai Bani Najjar, berapa kalian jual harga tanah kalian? Kata Bani Najjar, la atrubu ajrahu illa min Allah. Aku tidak akan menerima pahalanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu bayaran dari engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan itu. Berapa lama itu Masjid Nabawi dibangun? Semenjak 1400 tahun yang lalu. Semenjak itu pahalanya mengalir terus. Ada yang masuk Islam di situ, ada yang berdoa dikabulkan di situ, ada yang bertafakur di situ, ada yang bertaubat di situ, ada yang baca Quran. Semuanya pahala ngalir tuh. Nah, ini orang cerdas namanya. Ya, persis memang hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ayyul mu'minina akyas, orang beriman mana yang lebih cerdas? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas. Orang yang paling baik, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Termasuk di dalamnya amalan ini. Fatibu biha nafsan. Maka fikih beribadah kurban, saat berkurban lapang dadalah. Pilih yang paling bagus. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berkurban. Beliau diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, oleh juga Abu Hurairah radhiyallahu. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain azimain saminain aqranain. Nabi dzabahahuma biyadihi wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba kibas jantan yang besar, gemuk. Amlahain itu artinya bulu dombanya itu, bulunya itu bagus. Ada yang mengatakan amlahain dia dua warna, yang satu putih, seluruhnya putih, kemudian kaki-kakinya saja hitam dan matanya hitam. Jadi indah dilihat. Atau sebaliknya, hitam kemudian kaki-kakinya putih. Amlahain, aqranain, yang punya tanduk. Ya, yang punya tanduk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berhadapan dengan ibadah yang agung. Lalu apa pelajaran dari kisah ibadah kurban ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa kita ketika berbicara tentang kurban, maka kita berbicara tentang kisah kurban pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi antum tahu enggak? Ada kisah menarik juga sebelum saya ambil faedah. Ada kisah menarik juga tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu mempunyai gelar. Gelarnya Ibnu Dzabihain wa Ibnul Mufdayain. Apa artinya? Anak laki-laki yang merupakan keturunan dari 2 orang yang disembelih. Anak laki-laki Nabi kita Muhammad SAW, anak laki-laki dari 2 orang yang mau disembelih. Nanti saya ceritakan. Dan 2 orang yang diganti dengan sembelihan lain. Ibnu Dzabihain, Ibnul Mufdayain. Jadi kisahnya begini.
bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, mempunyai kakek namanya siapa? Abdul Muttalib apa Abu Talib? Ya, ini saya singgung yang ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi belum hatam kisah sejarah beliau, maka mundur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita di zaman sekarang nggak usah baca, dengar ceramah saja. Ceramah tapi rutin dari mulai lahir sampai hatam. Nah, Nabi Muhammad SAW mempunyai bapak namanya Abdullah. Abdullah mempunyai bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, beliau ini adalah penguasa Quraisy dan beliau yang membangkitkan lagi kekuasaan Quraisy di tengah orang Arab di Mekah waktu itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Zam-Zam itu hilang bekasnya, tidak ada bekas. Kemudian Abdul Muttalib bermimpi. Mimpinya hari pertama ahfir, artinya gali. Beliau belum ngeh. Hari kedua gali. Hari ketiga gali di tempat yang mana di situ ada burung gagak yang disembelih, atau di burung gagak yang ada di tempat penyembelihan. Baru beliau tahu, oh di situ tempatnya. Digalilah, akhirnya dapat air Zam-Zam kembali. Maka Abdul Muttalib yang merasa dia yang mendapatkan sumur ini, dia mengatakan, ini saya yang menguasai, saya yang mendapatkannya. Kabilah-kabilah lain dari orang-orang Quraisy mengatakan, enggak, ini milik kita bersama. Lalu apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Lalu setelah itu, udah kalau begitu gini saja. Saya jika memiliki 10 anak laki-laki semua, satunya saya akan sembelih untuk sebagai jaminan bahwasanya ini adalah milik saya. Dan benar, Allah menjadikan Abdul Muttalib mempunyai anak laki-laki semua. Salah satunya adalah Abdullah. Lalu dari 10 itu diundi siapa yang mau disembelih. Keluar selalu Abdullah. Padahal Abdullah ini anak bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dicintai oleh seluruh orang Quraisy. Mereka juga tidak mau ini Abdullah disembelih, tapi yang keluar namanya Abdullah terus. Oke, kalau begitu kita caranya begini. Ini nama Abdullah, ini nama 10 onta. Keluar nama Abdullah berarti bayar 10 onta. Keluar nama Abdullah bayar 10 onta. Keluar. Diundi. Keluar nama Abdullah lagi 10 onta. Artinya gantiannya 10 onta harus disembelih. Ya tak? Kemudian keluar nama Abdullah lagi, keluar 10 onta. Sampai berapa antum tahu? 100. Baru keluar nama anak yang lain. Artinya harga Abdullah 100 onta, dan ini akhirnya milik Abdul Muttalib, sumurnya tadi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari oleh para ulama Ibnu Dzabihain wa Ibnul Mufdayain. Apa artinya? Anak laki-laki dari 2 orang yang disembelih. Siapa yang disembelih yang pertama? Ismail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari Ismail. Kemudian yang disembelih yang kedua siapa? Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu Abdullah diganti dengan 100 onta, yang satu diganti dengan seekor domba kibas jantan yang besar. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah kurban ini adalah ibadah yang agung. Saya akan sebutkan pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, Ibrahim sebagai saksi sejarah atas syariat kurban memberikan pelajaran kepada kita agar kita menjadi insan yang mulia, yaitu seorang orang tua yang senantiasa sangat bersemangat ngapain? Berdoa untuk siapa? Anaknya. Pelajaran menarik dari ibadah kurban.
Karena di ayat surah As-Saffat ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikan aku anak yang saleh. Dan beliau berdoa itu 86 tahun. Makanya saya pesan yang belum dapat anak, jangan sampai langsung menceraikan istrinya. Bersabarlah. Jika mampu bersabar. Bersabarlah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak 86 tahun. Baru memiliki anak Ismail. Ya, Ishak dari Sarah. Kemudian Sarah, istri aslinya Nabi Ibrahim, memberikan budak, yaitu Hajar. Keluarlah siapa? Ismail. Jadi yang sabar dengan istri yang belum melahirkan, maka akan dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu nanti poligami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di dalam doa-doa Nabi Ibrahim, banyak. Di antaranya surah As-Saffat ayat 100 tadi. Amalkan itu para ikhwan di dalam sujudmu, saat-saat waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, besok Jumat, apalagi ini hari-hari 10 Zulhijjah, ya, di hari Jumat, subhanallah, harinya istimewa, kemudian bulannya istimewa, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya, dia bagaikan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari-hari yang paling istimewa sepanjang sejarah dunia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka heran kalau seandainya ada orang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ibadahnya biasa-biasa aja, maksiatnya nambah, maksiat mata, maksiat telinga. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan para ulama mengatakan, di antaranya Abdullah bin Abbas, sebagaimana beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dilipatkan pahalanya, maka seperti itu pula dosanya dilipatkan siksanya. Jadi, dan ini mungkin ajaran sudah hampir hilang, punah di tengah kaum muslimin, bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah 10 hari yang agung. Maka perbanyak doa. Di antara doa Nabi Ibrahim juga adalah surat Ibrahim ayat 35. Silahkan dihafal. Rabbi ja'alni hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian juga dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa minta agar diberikan keturunan yang mendirikan salat. Wallahi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kira-kira yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali salatnya. Apalagi di zaman sekarang. Saya sering melihat anak-anak kelas 1 SD mungkin, bahkan mungkin sebelum SD dia sudah dikalungi oleh HP oleh orang tuanya. Susah kita untuk menjaga. Susah kita untuk menjaga apa yang dia lihat, apa yang dia mainkan. Susah kita untuk menjaga. Sedangkan orang tua susah kita untuk melarang karena atas nama kasih sayang. Kasihan Ustaz, temannya semua punya HP. Dia sendiri yang enggak punya HP. Sayang Ustaz. Ya, kasihan. Bahkan ini saya pimpinan pesantren. Bahkan ini termasuk di dalamnya anak-anak santri. Jangan dikira anak-anak santri malaikat semua keluarnya. Enggak. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdoa kepada Allah agar anak mendirikan sholat. Kemudian di antara doa tersebut juga, yaitu di antaranya surat Ibrahim ayat 37. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa orang tua sangat mustajab. Hati-hati lisan kita terhadap anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua. Baiknya, buruknya.
Maka Ustaz, sering kalau saya sampaikan seperti ini, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita yang sudah mendoakan keburukan pernah kepada anak kita, akan doakan kebaikan agar terhapus, agar menjadi kafarah, terhapus. Ya, doakan kebaikan. Kemudian pelajaran yang kedua dari kurban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua adalah ketaatan kepada Allah lebih lezat daripada nikmat dunia apapun. Lihat, Nabi Ibrahim ketika alaihissalam sudah mulai ada kecondongan cinta kepada anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah besar seperti dia, sudah bisa berjalan seperti jalan bapaknya, sudah bisa berbuat seperti perbuatan bapaknya, bangga sang bapak yang ditunggu-tunggu, dia anak 86 tahun saya tunggu, sudah jadi begini. Tapi mulai ada rasa cinta kepada makhluk, maka Allah menguji. Rasa cinta kepada Allah hanya untuk Allah, karena itu syarat menjadi Khalilullah. Akhirnya Allah menguji Nabi Ibrahim agar menyembelih anak. Dan pada saat itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih lezat daripada nikmat dunia apapun. Dan ini konsep Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, konsep agar kita tidak terlena dengan dunia yang kita cari. Ada sebagian orang kadang kerja dari mulai habis subuh sampai subuh kembali, Bang Taib. Ya. Istirahat enggak? Cari. Saya pernah kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di sebuah instansi. Ada kawan-kawan yang waktu itu belum kenal majelis ilmu. Mereka mengatakan, Ustaz, itu benar perkataan Ustaz. Kami ke Arab Saudi ini hanya sekedar mencari dolar dan real. Pemburu dolar dan real. Kerja jam 8 Ustaz sampai jam 4 sore. Oke, 8 jam. Habis itu nanti habis maghrib sambung lagi Ustaz sampai jam 12 malam. Nanti jam 2 sambung lagi Ustaz sampai subuh. 3 shift. Demi apa? Dolar dan real. Lalu saya tanya, ada hasilnya enggak? Habis gitu-gitu aja Ustaz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu kenikmatan di dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang dzakarallaha khalian fafadat aina. Berzikir kepada Allah sendirian sampai berlinang air mata. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an, salat malam sampai nangis terseduh-seduh sebagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah membaca ayat alam naj'al lahu ainain wa lisan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untukmu 2 mata, 1 lisan, 2 bibir? Kemudian ketika ditanya, ma abkak, apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau mengatakan, hal bitta laila an ja'alaka syakiran lillah. Hal bitta laila an ja'alaka syakiran lillah, an ja'alaka ainaini tubsiru bihima. Pernah enggak suatu malam, dulu tidak ada listrik ya. Suatu malam ketika matahari sudah terbenam, gelap. Kemudian engkau bersyukur atas nikmat mata tersebut. Wallahi para ikhwah, kadang-kadang satu sujud yang dipenuhi dengan tangis, terseduh-seduh, lebih indah di dalam kalbu dibandingkan kita naik private jet. Lebih indah di dalam kalbu dibandingkan kita berlimpah uang. Kadang-kadang kita lihat di media sosial ada orang tidur di atas uang. Bahagia? Enggak. Bedakan antara bahagia dengan senang. Senang, orang mungkin senang mendapatkan kecantikan wajah, kebagusan rupa, fasilitas dunia, senang. Tapi tidak bahagia. Li'annal bahagia sa'adah fil qalb. Ada seorang Syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin di Masjid Nabawi, pernah melihat orang Indonesia sholat 1,5 jam beliau sholat dalam keadaan kaki beliau buntung. Kenapa bisa begitu?
Lazzatul ibadah. Sedangkan yang sehat wal afiat, salatnya ingin cepat-cepat. Makanya beliau mengatakan, wallahi inni la atayaqqan anna al-i'aqah laysat fil afraf, innama fil qulub. Saya sangat meyakini yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, tapi cacat ada pada kalbu. Ada orang yang kadang-kadang buta matanya, tapi hafal Quran. Yang sehat wal afiat, jangankan menghafal, membaca masih terbata-bata. Berlezat-lezatlah beribadah. Dan itu yang terjadi pada korban saat menyembeli, benar-benar falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya berserah diri, itu benar-benar kelezatan di atas semua kelezatan dunia. Berserah diri. Coba, ada orang naik kapal di tengah lautan, terombang-ambing. Pada saat itu hanya dua kemungkinan. Mati, satu. Yang kedua, terus menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus asa dengan semua makhluk. Bagaimana lezatnya beribadah saat itu. Disitulah doa dikabulkan. Kelezatan beribadah di saat sekarang kita ingin, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga para ikhwah, bukan hanya melaksanakan kewajiban, tapi bagaimana lezat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Lezat sholat, lezat membaca Quran, bukan tujuannya hanya sekedar hatam sekian hari. Lezat berdoa, subhanallah. Itu yang terjadi dalam kurban. Yang ketiga, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhid. Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dan Ismail, Ismail mengatakan, ya Ibrahim, di sini enggak ada apa-apa, pohon enggak ada, air enggak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau lurus saja jalan tanpa menoleh. Kemudian Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Lalu Hajar alaihissalam berkata, Allahu amaraka bihada, Allahkah memerintahkanmu? Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bala, iya. Lalu Hajar faham kalau Allah memerintahkannya berarti falan idzan lan yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Yakini itu baik-baik, Pak. Yang taat kepada Allah pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah. Walaupun dalam hitungan matematik kita, ini untungnya sedikit nih dunianya, tapi di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, pasti berkah, pasti bahagia. Tadi konsep yang saya sebutkan, laisatil mut'atus sa'adah, bukan kesenangan itu bahagia. Kebahagiaan itu ada dalam kalbu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, karena tadi jadwalnya saya lihat sampai saya yakin ada masuk kerja ya jam 13. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan ini baru pertama saya datang ke sini, mudah-mudahan bisa berlanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.